Tunggu sebentar, Anda sudah menekan tombol suka dan berlangganan sebelum kita mulai. Bagikan di mana dan jam berapa Anda sedang mendengarkan kisah ini, karena kita akan kembali ke masa lalu, saat hasrat untuk terbang pertama kali menghantam sebuah toko kecil yang penuh dengan alat-alat dan bau minyak. Anda merasakan bau minyak mesin yang tajam dan serbuk kayu yang halus bercampur di udara. Tahun sudah menjelang 1880. Anda berdiri di dalam toko, diapit oleh tumpukan roda gigi sepeda dan alat-alat yang terawat baik. Anda menunduk, fokus pada sebuah benda kecil yang baru tiba di hadapan Anda. Benda itu ringan, rapuh, dan asing, tidak seperti mainan-mainan berat yang terbuat dari timah atau kayu solid yang biasa Anda temui. Ini terbuat dari gabus, bambu, dan kertas tipis, sebuah helikopter mainan sederhana yang didukung oleh tali karet yang dipilin kuat. Ayah Anda membawanya pulang, dan saat Anda memegang benda aneh itu, Anda merasakan dorongan aneh, hampir seperti rasa sakit yang menyenangkan, di dada Anda. Dorongan itu adalah cerminan dari keinginan yang dirasakan setiap manusia sejak awal waktu, keinginan untuk mengatasi keharusan, untuk menanggapi gravitasi hanya dengan sebuah senyuman. Anda menggenggam benda ringan itu. Rasanya seperti memegang janji yang mudah hilang. Dengan hati-hati, Anda memilih tali karetnya, memutar dan memutarnya, merasakan ketegangan energi yang terakumulasi di setiap seratnya. Kekuatan ini, energi pegas yang sederhana, adalah satu-satunya modal Anda untuk menantang langit. Lalu, dengan sedikit sentakan yang penuh harapan, Anda melepaskannya. Benda itu berputar, bila-bila kipasnya memotong udara yang berat di dalam toko. Untuk sepersekian detik yang terasa seperti keabadian, ia menanjak. Anda melihatnya naik, seolah-olah ia telah berhasil membuktikan bahwa semua orang, semua ilmuwan, selama ribuan tahun, telah salah. Ada kegembiraan yang murni, keyakinan naif bahwa hanya dengan sedikit usaha mekanis, alam dapat dibengkokkan sesuai keinginan Anda. Tapi Anda tahu hukum yang tak terhindarkan. Anda sudah melihatnya. Setelah beberapa saat yang terlalu singkat, energi yang tersimpan itu habis. Kecepatan putaran melambat. Anda melihat benda itu goyah, miring, dan kemudian jatuh dengan bunyi tut yang sangat pelan di lantai papan kayu yang kotor. Kekecewaan itu tidak bertahan lama, karena fokus Anda segera beralih dari keajaiban menjadi mekanika. Ini bukan lagi tentang kesenangan melihat mainan terbang, melainkan tentang mengapa ia gagal. Jika seekor merpati bisa meluncur tanpa suara di luar jendela Anda, mengapa benda buatan manusia ini, yang baru saja Anda berikan energi maksimum, tidak bisa mempertahankan penerbangannya lebih dari beberapa detik? Anda mengambil mainan itu, bukan untuk dimainkan lagi, melainkan untuk dibedah. Anda mulai memperhatikan setiap detail kecil, ukuran bilah kipas, berat gabus di bagian hidroplanenya, sudut kemiringan sayapnya yang terbuat dari kertas. Anda mulai memotong dan mengukur dengan presisi yang mengejutkan untuk usia Anda. Anda ingin memahami udara, bagaimana ia bergerak, bagaimana ia bisa mendorong bukan hanya menahan. Anda mulai melihat lingkungan Anda dengan mata yang berbeda. Burung bukan lagi pemandangan latar belakang, mereka adalah insinyur ulung. Anda memperhatikan bagaimana burung elang menahan angin, bagaimana penyesuaian sekecil apapun pada ujung sayapnya dapat mengubah seluruh lintasannya. Anda menyadari bahwa masalahnya bukan hanya tentang mengangkat berat ke udara, masalahnya adalah tentang kontrol, tentang menahan jatuh yang tak terhindarkan. Anda kembali ke meja kerja Anda, mengikis gabus dengan pisau lipat yang tumpul. Rasa kasar di bawah ibu jari Anda menjadi pengingat fisik bahwa hukum alam menuntut rasa hormat, dan penerbangan menuntut keahlian, bukan hanya keinginan. Anda tahu, di dalam hati kecil Anda, bahwa Anda tidak hanya memperbaiki mainan. Selamat datang kembali di mimpi bermakna. Anda sudah menekan tombol suka dan berlangganan sebelum kita melanjutkan. Bagikan di mana dan jam berapa Anda sedang mendengarkan kisah ini. Karena kita akan pindah dari impian di langit ke kerja keras di bumi. Setelah janji rapuh dari sayap kertas itu hancur di lantai, Anda kembali ke tempat yang Anda kenal baik, toko sepeda Anda di Dayton, Ohio. Anda menghirup bau oli yang tebal dan karet ban yang baru yang membekas kuat di hidung Anda. Saat ini, yang Anda dengar hanyalah gesekan kikir logam pada pelek yang bengkok dan bunyi palu kecil yang menghantam jari-jari.
Ini adalah dunia horizontal Anda, dunia keseimbangan sempurna pada dua roda. Tangan Anda terasa dingin dan berminyak saat Anda memperbaiki tusukan dan menyesuaikan rem. Setiap sepeda yang Anda tangani adalah pelajaran mendalam tentang ketidakstabilan yang terkontrol. Anda mengencangkan mur, menyambung jari-jari, dan memastikan bahwa setiap komponen bekerja dalam harmoni yang presisi. Anda melihat pelanggan Anda melaju kencang di jalanan, dan Anda menyadari bahwa stabilitas yang mereka nikmati bukanlah bawaan dari desain sepeda itu sendiri, itu adalah hasil dari koreksi dan penyesuaian terus-menerus yang dilakukan oleh pengendara. Jika pengendara berhenti melakukan koreksi lateral itu, sepeda itu akan jatuh. Anda memikirkan hal ini saat mengayuh sepeda pulang. Jatuh adalah kondisi bawaan. Berdiri tegak dan bergerak lurus membutuhkan kerja. Dan kemudian, wawasan itu menghantam Anda. Anda menyadari bahwa masalah terbang bukanlah tentang daya angkat, seperti yang diyakini oleh banyak penemu era itu. Masalah sebenarnya adalah kemudi dan kontrol. Banyak penemu telah membuat sayap lebar, berharap mesin mereka akan mengapung seperti perahu di air. Tetapi pesawat bukanlah perahu, ia sama tidak stabilnya dengan sepeda yang sedang bergerak, hanya saja dalam 3 dimensi. Sama seperti ketika Anda mengayuh sepeda dan tubuh Anda secara naluriah mencondongkan badan untuk berbelok, sebuah mesin terbang membutuhkan mekanisme untuk memiringkan dan mengoreksi, bukan hanya untuk berdiri tegak. Sayap Anda tidak boleh kaku. Mereka harus fleksibel. Anda duduk di antara tumpukan roda dan bingkai besi. Anda mulai menggambar di atas kertas berbau oli, menghubungkan garis-garis yang sebelumnya hanya berlaku untuk 2 dimensi. Anda memandang bingkai yang ringan dan kuat itu. Anda tahu bahwa struktur bambu dan kain Anda harus meniru kekuatan dan fleksibilitas sepeda, tetapi dengan kemampuan berbelok yang jauh lebih kompleks. Anda harus bisa memilih sayap, seperti burung yang menyesuaikan bulu primernya untuk mengendalikan udara, alih-alih hanya berpegangan padanya. Anda mengambil potongan kawat dan kain. Anda mulai membuat model yang sangat kecil, menguji tekanan yang berbeda, menggunakan pengetahuan tentang tegangan kawat yang Anda dapatkan dari menyambung ribuan jari-jari roda sepeda. Di bengkel yang hangat dan berbau karet inilah, di tengah kehidupan yang sangat praktis, pemahaman fundamental tentang kontrol dinamis lahir. Anda belajar bahwa kegagalan untuk terbang adalah masalah keahlian, bukan kekurangan sihir. Anda membersihkan minyak dari tangan Anda dengan lap bekas. Keseimbangan, baik di atas 2 roda maupun di udara, bukanlah kondisi statis. Itu adalah proses berkelanjutan, koreksi tanpa henti. Dan Anda tahu, untuk menaklukkan langit, Anda harus terlebih dahulu menguasai seni penyesuaian yang konstan. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Anda sudah menekan tombol suka dan berlangganan sebelum kita melanjutkan. Bagikan di mana dan jam berapa Anda sedang mendengarkan kisah ini. Karena kita akan merasakan dinginnya angin yang menghantam dan rasa sakit yang muncul dari serangkaian kegagalan. Anda merasakan pasir dingin dan kasar di bawah sepatu bot Anda. Udara di Kitty Hawk terasa asin dan lembab. Ini adalah akhir abad ke-19, dan Anda berdiri di antara bukit-bukit pasir yang sunyi, jauh dari mata orang-orang yang ingin mengejek. Anda melihat struktur besar di depan Anda, sebuah layang-layang yang diperbesar. Glider pertama Anda dibangun berdasarkan perhitungan para ahli aerodinamika Eropa. Anda dan saudara Anda bekerja berbulan-bulan untuk membangun rangka kayu ringan dan menutupi sayapnya dengan kain katun yang kencang. Anda telah memimpikannya meluncur dengan elegan, meniru para perintis penerbangan yang telah meninggal dalam kemuliaan beberapa tahun sebelumnya. Namun, Anda juga tahu, jauh di lubuk hati, bahwa terbang membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Saatnya tiba. Anda merasakan kain di helm Anda berdesir saat angin kencang menerpa. Dengan dorongan yang kuat, Anda berlari menuruni bukit, rangka kayu menekan bahu dan pinggul Anda. Untuk sesaat, Anda merasa ringan. Kaki Anda meninggalkan pasir yang mencengkeram. Anda terbang, tetapi segera, ada yang salah. Anda tidak meluncur dengan anggun seperti seekor burung albatros. Anda berjuang melawan angin yang tidak bisa diprediksi. Glider itu terasa lamban, tidak responsif. Setiap koreksi kemudi yang Anda lakukan terasa tertunda atau dilebih-lebihkan. Glider itu bergetar. Anda merasakan guncangan tiba-tiba di ujung sayap,
dan Anda tahu Anda kehilangan kendali lateral. Dalam keputusasaan yang sunyi, Anda berusaha mengoreksi, tetapi tidak ada mekanisme yang efektif. Anda merasakan struktur kayu itu melengkung di sekitar tubuh Anda. Ada bunyi retak yang tajam, diikuti oleh rasa sakit yang menusuk di lengan Anda saat Anda jatuh. Anda terbaring di pasir, napas Anda tersengal-sengal. Rasa sakit fisiknya nyata, tetapi rasa sakit terbesar adalah realisasi pahit. Glider itu tidak bekerja sesuai perhitungan. Glider ini seharusnya bekerja berdasarkan angka-angka yang diturunkan oleh Otto Lilienthal, ahli aerodinamika terkemuka di zamannya. Anda menghela napas. Pasir masuk ke sela-sela gigi Anda. Anda merangkak keluar dari puing-puing, mengabaikan goresan. Saudara Anda datang mendekat, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Anda menatap kerangka pesawat yang rusak itu. Anda menyadari bahwa semua angka yang telah dipublikasikan, angka-angka yang dianggap suci oleh komunitas penerbangan, semuanya salah. Data tekanan udara, daya angkat, dan hambatan tidak akurat. Mereka tidak memperhitungkan gerakan dan dinamika aktual di udara. Dunia telah memberitahu Anda bahwa terbang itu mustahil, tetapi para ahli telah memberi Anda peta yang salah. Sekarang, di tengah kegagalan yang dingin dan menyakitkan ini, Anda tahu harus memulai dari mana. Bukan dengan mesin yang lebih kuat atau sayap yang lebih besar, tetapi dengan tabel data yang benar. Anda berdiri, membersihkan pasir. Anda memutuskan bahwa Anda tidak bisa lagi percaya pada apa yang dikatakan buku-buku. Anda harus membangun pengetahuan dari awal, dengan tangan Anda sendiri, satu percobaan pada satu waktu. Anda melihat ke langit, bukan dengan kekaguman, tetapi dengan pertanyaan keras yang menuntut jawaban yang jujur. Hanya ada satu cara untuk mendapatkan data yang benar. Anda harus membuat angin Anda sendiri, di laboratorium Anda sendiri. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Anda sudah menekan tombol suka dan berlangganan sebelum kita melanjutkan. Bagikan di mana dan jam berapa Anda sedang mendengarkan kisah ini, karena kita akan merasakan dinginnya frustrasi ketika teori para ahli runtuh. Anda kembali ke bengkel sepeda Anda yang berbau oli dan karet. Setelah kegagalan glider di Kitty Hawk, Anda dikelilingi oleh buku-buku tebal yang tergeletak terbuka di meja kerja. Tangan Anda tidak lagi memegang mur dan baut sepeda, melainkan pena dan kertas, dipenuhi perhitungan yang rumit. Anda memindai tabel data yang ditinggalkan oleh pionir seperti Lilienthal dan Langley. Angka-angka ini adalah fondasi bagi semua eksperimen penerbangan pada zaman itu. Mereka adalah peta yang seharusnya membawa Anda melintasi udara. Tetapi Anda tahu, melalui pengalaman yang menyakitkan di Bukit Pasir, bahwa peta itu salah. Anda merasakan sakit kepala yang berdenyut-denyut. Betapa mudahnya untuk menyerah pada saat ini. Jika perhitungan para jenius dunia, para profesor dan insinyur dengan gelar bergengsi, salah, bagaimana mungkin seorang pembuat sepeda biasa di Dayton bisa benar? Namun, Anda menatap keluar jendela. Anda melihat para pria membawa balok-balok es di gerobak kuda, mendengar bunyi ketukan mesin uap yang jauh. Dunia Anda didominasi oleh pergerakan horizontal dan batasan jarak. Sebuah perjalanan dari Ohio ke New York membutuhkan waktu berhari-hari. Komunikasi antar benua terasa seperti keajaiban. Anda sadar bahwa jika masalah penerbangan tidak dipecahkan, dunia akan tetap terikat. Kecepatan dan koneksi yang Anda impikan hanya akan tetap menjadi mimpi. Anda mendorong buku-buku itu ke samping dengan bunyi berdebam. Anda memutuskan bahwa Anda tidak bisa lagi mengandalkan angin alam yang tidak teratur, atau data yang dipertanyakan yang dikumpulkan oleh orang lain. Jika Anda ingin data yang jujur, Anda harus membuatnya sendiri, dalam kondisi yang terkontrol sepenuhnya. Anda mulai membangun sesuatu yang radikal di sudut bengkel Anda, sebuah terowongan angin. Anda memotong kayu, membentuk baling-baling, dan memasang kotak panjang. Udara yang Anda hembuskan melalui kotak kayu ini terasa seperti napas buatan yang dipaksa. Anda memanipulasi potongan-potongan kecil logam dan sayap mini, menggantungnya di dalam terowongan, menggunakan kawat tipis dan keseimbangan yang sangat sensitif, sebuah alat yang Anda buat sendiri dari jari-jari sepeda, untuk mengukur daya angkat dan hambatan dengan presisi yang belum pernah ada sebelumnya. Di dalam terowongan yang sempit dan berdebu ini, Anda melakukan ribuan percobaan. Anda menguji bentuk sayap yang berbeda,
melengkungkan ujungnya, mengubah sudut serang. Anda merasakan angin buatan itu berhembus di wajah Anda, membawa serta bau kayu dan usaha. Setiap pengujian menghasilkan data baru, jujur, dan seringkali mengejutkan. Anda menemukan bahwa banyak asumsi yang dibuat oleh para ahli sebelumnya, terutama mengenai bentuk sayap, adalah salah secara fundamental. Bentuk melengkung tertentu yang seharusnya memberikan daya angkat tinggi ternyata hanya menghasilkan hambatan besar. Anda tidak lagi merasa frustrasi. Anda merasa diberdayakan. Anda telah meninggalkan teori dan memeluk data mentah yang Anda kumpulkan sendiri. Anda kini memiliki kebenaran tentang bagaimana udara bekerja, dan kebenaran ini tidak bisa didapatkan dari buku manapun. Anda menyadari bahwa untuk mencapai terobosan, Anda tidak perlu menjadi yang paling jenius, tetapi harus menjadi yang paling teliti. Terkadang, satu-satunya cara untuk melampaui batasan yang ditetapkan oleh orang lain adalah dengan membuang peta yang mereka berikan kepada Anda dan mulai membuat peta Anda sendiri, inci demi inci. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Anda sudah menekan tombol suka dan berlangganan sebelum kita melanjutkan. Bagikan di mana dan jam berapa Anda sedang mendengarkan kisah ini. Karena sekarang kita akan meninggalkan bengkel yang pengap dan mencari guru sejati, para penguasa udara. Anda berdiri di padang rumput yang luas di luar Dayton, merasakan embusan angin yang sejuk di wajah Anda. Anda tidak membawa perkakas atau rencana, Anda membawa sepasang teropong lusuh dan buku catatan kecil. Anda sengaja mengamati para pakar, burung-burung camar, elang, dan merpati, yang telah memecahkan masalah penerbangan jutaan tahun yang lalu. Anda memperhatikan bagaimana seekor elang memanfaatkan angin. Ia tidak membiarkan angin membawanya, ia bernegosiasi dengannya. Ia tidak hanya mengapung, tetapi ia mengendalikan dirinya di udara. Suatu sore, Anda mengamati seekor burung bangkai yang melayang tinggi. Anda merasakan kepedihan di leher karena terlalu lama mendongak. Angin tiba-tiba bergeser. Anda melihat bagaimana burung itu tidak hanya menggerakkan seluruh sayapnya. Ia mengubah geometri sayapnya. Anda melihat gerakan yang halus dan hampir tidak terlihat pada ujung sayapnya. Ketika tekanan udara tidak seimbang, burung itu menekuk ujung salah satu sayapnya sedikit ke bawah, dan ujung sayap lainnya sedikit ke atas. Tindakan ini memuntir permukaan, memungkinkan burung itu untuk melawan putaran yang tidak diinginkan dan mengembalikan keseimbangan. Ini bukan hanya mengangkat berat, ini adalah kontrol dinamis yang aktif. Saat itulah ide pemilinan sayap, wing warping, meledak di pikiran Anda. Anda tiba-tiba menyadari bahwa masalahnya bukan pada desain sayap yang kaku, melainkan pada kemampuan untuk secara aktif mengubah bentuk sayap selama penerbangan. Glider yang jatuh di Kitty Hawk tidak bisa dikendalikan. Itu kaku, hanya sebuah permukaan datar yang menolak udara. Tapi burung, mereka adalah kapal yang dapat mengubah bentuk di udara. Anda menjatuhkan teropong Anda di rumput. Anda bergegas pulang, pikiran Anda dipenuhi dengan gambar-gambar kawat, engsel, dan kain yang fleksibel. Malam itu, di antara bau oli dan kawat sepeda, Anda mengambil sebuah kotak karton kosong. Anda memilihnya, mendorong salah satu sudut ke atas dan sudut diagonal ke bawah. Anda melihat bentuk yang sama persis seperti yang Anda lihat pada burung. Permukaan sayap itu memuntir, menciptakan lebih banyak daya angkat di satu sisi dan lebih sedikit di sisi lainnya. Ini bukan sekadar gerakan kemudi yang pasif, ini adalah manipulasi halus terhadap aliran udara untuk mencapai keseimbangan lateral. Anda menyadari bahwa Anda tidak memerlukan kemudi vertikal yang besar seperti yang diperjuangkan oleh para penemu lainnya. Anda memerlukan kemampuan untuk mencondongkan badan ke udara, seperti seorang pengendara sepeda yang memiringkan tubuhnya untuk berbelok. Anda menatap saudara Anda, tangan Anda terasa berminyak, tetapi pikiran Anda jelas. Inilah kepingan teka-teki yang hilang, titik temu antara stabilitas dinamis sepeda dan fleksibilitas sayap burung. Ini adalah cara untuk membawa kontrol dari 2 dimensi horizontal ke 3 dimensi udara. Anda menutup buku catatan Anda. Anda tidak lagi mengandalkan tabel data orang lain, atau teori yang salah. Anda memiliki prinsip kerja yang benar, yang dipelajari langsung dari para master. Kini, tantangannya adalah menerjemahkan keindahan gerakan burung yang anggun itu ke dalam kawat, kayu, dan kain katun. Dan Anda tahu,
Dengan prinsip kontrol yang benar ini, penerbangan yang berkelanjutan tidak lagi menjadi sebuah jika, melainkan kapan asteris. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Anda sudah menekan tombol suka dan berlangganan sebelum kita melanjutkan. Bagikan di mana dan jam berapa Anda sedang mendengarkan kisah ini, karena kita akan merasakan kekuatan senyap dari sebuah kemitraan yang terbentuk di balik tumpukan perkakas. Setelah wawasan tentang pemilinan sayap, Anda merasakan energi baru yang membakar, tetapi itu bukan energi yang terisolasi. Anda berada di bengkel, memutar kotak kardus itu, menunjukkan kepada saudara Anda bagaimana memilih tepi sayap mengubah aliran udara, seperti gerakan halus pada lengan burung bangkai. Anda tidak perlu banyak bicara. Ada pemahaman yang hampir telepati di antara Anda. Anda hanya menunjuk, membuat sketsa cepat di atas kertas, dan mata saudara Anda sudah mengikuti lompatan logika yang sama, dari sepeda yang kehilangan keseimbangan, menuju burung yang mendapatkan kembali keseimbangan. Saudara Anda mengangguk. Dia tidak bertanya mengapa atau bagaimana. Dia segera mengambil palu dan gergaji, dan mulai menerjemahkan konsep abstrak Anda menjadi bentuk fisik. Keahliannya dalam mesin dan struktur, yang diperoleh dari bertahun-tahun merakit rangka sepeda, kini menyatu dengan pemahaman aerodinamika baru Anda. Anda berdua bekerja dalam keheningan yang nyaman. Yang terdengar hanyalah gesekan gergaji yang membelah kayu, bunyi pita pengukur yang ditarik, dan detak jantung yang bersemangat. Anda tahu, banyak penemu di era ini bekerja sendirian, terisolasi oleh rahasia dan kejeniusan mereka sendiri. Tapi Anda berdua, kalian adalah dua sisi dari koin yang sama, saling memeriksa dan menguatkan. Anda merasakan bau minyak mesin yang tebal dan bau kain katun baru yang tajam. Anda bersama-sama memegang rangka kayu panjang, merangkai kawat baja tipis yang biasanya digunakan untuk rem sepeda. Kawat itu tidak hanya berfungsi sebagai pengikat struktural, tetapi kini juga menjadi tendon dan ligamen yang memungkinkan sayap untuk berkondisi, memilihnya di bawah kendali pilot. Saat Anda memegang kawat di tangan, Anda merasakan ketegangan. Anda tahu, di setiap kawat yang Anda kencangkan, ada kebutuhan akan presisi. Jika terlalu kencang, sayap akan kaku dan tidak responsif. Jika terlalu longgar, ia akan bergoyang tidak menentu. Setiap sendi yang dipasang adalah hasil dari diskusi tanpa kata, keputusan bersama tentang seberapa banyak daya yang dibutuhkan manusia untuk menaklukkan udara. Saudara Anda menggaruk dagunya yang tidak dicukur, menatap struktur sayap yang baru Anda rancang. Dia tidak menawarkan pujian yang berlebihan, hanya tatapan kritis. Dia menunjuk pada titik beban potensial di mana sayap bertemu dengan rangka, dan Anda segera menyadari kelemahan desain itu. Dia tidak hanya memperbaiki, dia meningkatkan, menggunakan pemahaman praktisnya tentang integritas struktural. Anda menyadari bahwa kejeniusan yang sebenarnya bukanlah memiliki ide cemerlang, melainkan kemampuan untuk menguji ide itu, memperbaikinya secara brutal, dan mengembalikannya ke meja kerja untuk penyempurnaan yang tak henti-hentinya. Dan memiliki seseorang di sisi Anda, yang dapat melihat kekurangan Anda tanpa mengkritik hasrat Anda, adalah sebuah kemewahan yang langka. Anda menarik napas dalam-dalam. Di tengah debu kayu dan oli ini, Anda telah menyatukan dua disiplin ilmu, mekanika sepeda yang praktis dan teori penerbangan yang baru lahir. Anda tahu bahwa struktur kayu yang Anda pegang, dihubungkan oleh kawat dan kain, kini merupakan perpanjangan dari otak Anda berdua. Inilah momennya, Anda berpikir, di mana kerja keras dan kepercayaan diri menjadi mesin yang jauh lebih kuat daripada bensin. Ini adalah bukti bahwa dua pikiran yang selaras, fokus pada satu tujuan yang mustahil, lebih tangguh daripada skeptisisme seluruh dunia. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Anda sudah menekan tombol suka dan berlangganan sebelum kita melanjutkan. Bagikan di mana dan jam berapa Anda sedang mendengarkan kisah ini, karena kita akan merasakan angin Atlantik yang pahit dan sunyi di lokasi yang paling terpencil. Anda merasakan pasir halus King Hawk yang menembus sela-sela jari kaki Anda. Udara terasa dingin dan asin, dan satu-satunya suara di sekitar Anda adalah gemuruh ombak yang pecah dan raungan angin yang konstan. Anda berdiri di Kill Devil Hills, North Carolina, sebuah tempat terpencil yang Anda pilih karena dua alasan, angin yang keras dan stabil, dan yang paling penting, tidak ada siapa-siapa.
Anda melihat gundukan pasir yang menjulang tinggi, yang Anda tahu akan berfungsi ganda sebagai landasan peluncuran dan, tidak terhindarkan, bantalan pendaratan. Ini adalah tempat yang brutal, menuntut kekuatan fisik dan ketabahan mental. Di hadapan Anda ada Glider 1902, sebuah evolusi dari kegagalan yang menyakitkan di tahun-tahun sebelumnya. Glider ini jauh lebih besar, lebih berani, dan yang terpenting, ia mengintegrasikan sistem kontrol pemilinan sayap yang Anda temukan saat mengamati burung dan memilin kotak kardus. Anda mengenakan pakaian tebal, menahan dinginnya angin. Anda berbaring telungkup di rangka bawah Glider, merasakan kain kanvas yang dingin menempel pada kulit Anda. Posisi ini bukan untuk kenyamanan, itu untuk menempatkan pusat gravitasi Anda dengan tepat dan memberi Anda akses langsung ke mekanisme kontrol. Anda memegang pegangan kemudi, yang terbuat dari kayu sederhana, dan merasakan kawat-kawat tegang yang terhubung dengan sayap. Gerakan sekecil apapun dari pinggul atau tangan Anda kini akan memilin ujung sayap, mengubah daya angkat dan memungkinkan Anda berbelok dan menstabilkan diri. Ini adalah penerjemahan literal dari bahasa gerakan burung ke dalam mekanika manusia. Saat Anda bersiap untuk lepas landas, Anda melihat ke bawah. Jarak beberapa meter ke bawah terasa sangat jauh. Anda menyadari bahwa Glider ini adalah puncak dari perhitungan data terowongan angin Anda yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada lagi asumsi dari buku-buku lama, ini adalah pesawat yang didasarkan pada kebenaran yang Anda ukur sendiri. Saudara Anda mengangguk memberi isyarat. Angin bertiup kencang, mengangkat ujung sayap. Dengan dorongan serentak, Anda dan saudara Anda mendorong pesawat ke depan, lari menuruni bukit. Tiba-tiba, kaki Anda tidak lagi menyentuh pasir. Anda berada di udara, angin menderu, tetapi tidak lagi terasa menantang, ia terasa seperti medium yang dapat Anda kendalikan. Anda merasakan desakan untuk berbelok, sebuah respons naluriah saat pesawat mulai miring. Anda menggerakkan pinggul Anda, memilin sayap sesuai mekanisme yang Anda rancang. Dan itu berhasil. Pesawat itu merespons. Anda merasakan perlawanan yang halus namun pasti, dan bukannya jatuh, pesawat itu kembali stabil. Anda telah menemukan bahasa baru antara manusia dan udara. Anda meluncur, melayang di atas bukit pasir dengan kontrol yang Anda impikan sejak melihat mainan helikopter kecil itu jatuh. Ini bukan hanya masalah daya angkat, ini adalah penguasaan. Anda mendarat dengan lembut di pasir. Jantung Anda berdebar, bukan karena ketakutan, tetapi karena ekstase. Dalam keheningan yang jauh dari dunia, Anda telah membuktikan bahwa kontrol adalah kunci. Anda bangkit berdiri, membersihkan pasir dari jaket Anda. Di tempat terpencil dan sunyi ini, jauh dari sorotan yang tidak Anda inginkan, Anda menyadari bahwa Anda telah melampaui semua yang pernah dicapai oleh penemu lain. Keheningan itu terasa seperti segel yang mengesahkan sebuah kebenaran baru, bahwa hanya melalui pengulangan yang sunyi dan kegagalan yang cermat, manusia dapat mulai memerintah langit. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Anda sudah menekan tombol suka dan berlangganan sebelum kita melanjutkan. Bagikan di mana dan jam berapa Anda sedang mendengarkan kisah ini, karena kita akan merasakan beratnya setiap komponen yang dirakit di tengah keheningan bukit pasir. Anda merasakan permukaan kain katun yang kasar di bawah telapak tangan Anda. Setelah keberhasilan Glider 1902, Anda kini berada di gudang kayu kecil di Kill Devil Hills, berjuang melawan debu pasir yang menyusup kemana-mana. Sekarang, pekerjaan Anda bukan lagi tentang meluncur, tetapi tentang mengubah keajaiban meluncur menjadi mesin yang berkelanjutan. Anda menatap rangka pesawat yang hampir selesai, terasa lebih besar dan lebih kuat dari model Glider sebelumnya. Kayu cemara yang ringan diikat erat dengan kawat baja, membentuk kerangka yang tampak seperti kerangka tulang yang aneh, dilapisi kain untuk menciptakan sayap. Setiap sambungan diukur dengan presisi, dihitung untuk menahan kekuatan dorong dan tekanan udara yang tak terhindarkan. Masalah utamanya sekarang, daya. Glider telah membuktikan sistem kontrol Anda, pemilinan sayap dan kemudi vertikal yang terintegrasi, berhasil. Tetapi Glider hanya menunda kejatuhan. Untuk terbang terus-menerus, Anda membutuhkan mesin, dan mesin itu harus sebanding dengan pesawat yang ringan namun kuat ini. Anda ingat semua surat yang Anda kirim ke produsen mesin mobil. Semua balasan berisi penolakan.
Tidak ada produsen yang mau membuat mesin bertenaga tinggi yang cukup ringan untuk mengangkat berat manusia ke udara. Berat adalah musuh utama Anda. Setiap ons material yang Anda tambahkan harus diimbangi dengan daya angkat tambahan. Anda dan saudara Anda saling pandang. Hanya ada satu jawaban, Anda harus membangun mesin itu sendiri. Anda merasakan bau minyak mesin yang berbeda, bukan oli sepeda yang biasa, tetapi minyak yang lebih berat dan panas. Anda mulai bekerja dengan aluminium cor dan baja, mencoba memahat mesin 4 silinder yang harus menghasilkan setidaknya 12 tenaga kuda. Anda mengikir dan mengebor, merasakan dinginnya logam di bawah ujung jari Anda. Setiap gram material menjadi fokus obsesif Anda. Anda memangkas kelebihan logam, membuat komponen menjadi sekecil dan seringan mungkin tanpa mengorbankan integritas struktural. Mesin itu terasa berat di tangan Anda. Sebuah beban padat yang mengancam untuk menarik seluruh desain Anda kembali ke bumi. Namun, bagian paling rumit adalah baling-baling. Semua orang berpikir baling-baling adalah sekrup yang didorong melalui udara, seperti sekrup kapal di air. Anda tahu ini salah. Baling-baling harus bertindak seperti sayap yang berputar, menarik udara ke depan, menghasilkan daya dorong. Anda kembali ke data terowongan angin Anda, menghabiskan malam-malam yang panjang di bawah cahaya lampu minyak. Anda membuat perhitungan rumit tentang tekanan, kecepatan, dan sudut serang yang ideal untuk baling-baling. Anda memahat baling-baling kayu itu dengan tangan Anda sendiri, merasakan serat kayu yang lembut dan rentan, tetapi yang harus sekuat baja saat berputar. Anda meletakkan baling-baling itu di atas meja. Bentuknya melengkung secara elegan, sebuah sayap miring yang ditumpuk secara vertikal. Anda menyadari bahwa penemuan terbesar Anda mungkin bukan sayap, tetapi baling-baling, desain yang mengubah daya mesin menjadi gerakan di udara secara efisien. Anda berdiri mundur, melihat kerangka kayu, kain, dan mesin logam Anda. Di lingkungan yang terisolasi ini, jauh dari cemoohan publik, Anda telah membangun setiap bagian dari awal, menolak semua yang dikatakan oleh para ahli, dan hanya percaya pada data yang jujur dan kerja keras Anda sendiri. Anda tahu, tantangannya sekarang bukan lagi membangun. Tantangannya adalah menyatukan semua komponen yang rumit ini, yang masing-masing rentan terhadap kegagalan, dan memaksanya untuk beroperasi dalam harmoni yang sempurna, hanya untuk mencoba terbang selama 12 detik yang menentukan. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Anda sudah menekan tombol suka dan berlangganan sebelum kita melanjutkan. Bagikan di mana dan jam berapa Anda sedang mendengarkan kisah ini. Karena kita akan merasakan kekuatan badai yang mengancam untuk menghancurkan semua kerja keras Anda. Anda merasakan udara dingin dan lembab di kulit Anda. Di Kill Devil Hills, langit berubah warna menjadi ungu tua yang mengancam. Anda dan saudara Anda berdiri di luar gudang kayu kecil, mencoba mengikat flyer Anda, nama yang Anda berikan untuk mesin terbang pertama Anda, ke tanah. Bau udara yang mengandung listrik terasa tajam di hidung Anda. Angin, yang selama ini Anda anggap sebagai teman, kini terasa seperti musuh bebuyutan. Ia datang dari Atlantik dengan kekuatan yang brutal, menderu di atas gundukan pasir dan mengguncang struktur kayu gudang Anda hingga berderit. Anda menjepitkan tali di sekitar rangka flyer, yang kini sudah dipasangi mesin buatan tangan dan baling-baling kayu yang diukir dengan hati-hati. Mesin itu sangat berharga, puncak dari semua yang Anda pelajari di terowongan angin. Anda tahu, jika angin ini menghancurkan pesawat Anda sebelum Anda sempat mengujinya, itu akan menjadi kemunduran yang menghancurkan. Anda harus berteriak di telinga saudara Anda agar dia bisa mendengar Anda di tengah deru angin. Kain katun di sayap pesawat bergetar keras, dan kawat-kawat baja yang tegang berdengung seperti senar bas yang marah. Anda harus bersandar pada sayap agar pesawat tidak terbalik. Tiba-tiba, badai menerpa dengan kekuatan penuh. Hujan dingin mulai turun, memukul wajah Anda seperti pecahan kaca kecil. Angin menerjang flyer dari samping. Anda merasakan hentakan yang mengerikan saat kayu rangka utama berderit. Anda melihatnya, sebuah retakan kecil muncul di sepanjang salah satu penyangga vertikal. Kepanikan yang dingin menjalar. Anda tahu kayu itu tidak akan bertahan lama. Anda dan saudara Anda bekerja dengan panik, mendorong flyer kembali ke dalam gudang yang sempit, menariknya melintasi ambang pintu yang basah. Tangan Anda terasa sakit dan mati rasa karena dingin dan upaya yang keras.
Anda harus menahannya dengan sekuat tenaga agar tidak terbalik saat badai mencoba merobeknya dari tangan Anda. Akhirnya, Anda berhasil menutup pintu gudang. Di dalam, terasa gelap, dingin, dan kental dengan bau bensin dan air laut. Anda menyalakan lampu minyak dan melihat kerusakan, rangka utama retak, dan salah satu baling-baling yang Anda ukir dengan susah payah tergores parah. Kelelahan menghantam Anda. Anda duduk di samping mesin yang kini terasa dingin dan diam. Anda melihat goresan pada baling-baling kayu, sebuah pengingat fisik bahwa alam tidak peduli dengan kejeniusan atau kerja keras Anda. Alam akan menguji Anda dengan kekejaman tanpa emosi. Namun, saat Anda duduk di kegelapan itu, Anda tidak merasakan kekalahan. Anda merasakan ketidakpuasan yang dalam. Anda menyadari bahwa penemuan terbesar yang pernah Anda buat tidak akan datang melalui inspirasi tunggal, tetapi melalui perbaikan yang tak ada habisnya setelah setiap kemunduran. Setiap retakan, setiap goresan, mengajarkan Anda tentang titik terlemah. Anda meraih obeng dan senter. Tidak ada waktu untuk putus asa. Anda harus memperbaiki rangka itu malam ini. Anda tahu, kekuatan sebuah ide tidak hanya terletak pada keindahan desainnya, tetapi pada ketahanan material dan roh yang membuatnya tetap terbang meskipun badai telah berlalu. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Anda sudah menekan tombol suka dan berlangganan sebelum kita melanjutkan. Bagikan di mana dan jam berapa Anda sedang mendengarkan kisah ini, karena kita akan merasakan tekanan angin yang mendorong Anda, memaksa Anda untuk belajar tentang ketidakstabilan. Setelah badai berlalu, Anda kembali ke Bukit Pasir, mendorong flyer Anda di atas rel kayu sederhana yang Anda susun. Udara masih terasa dingin dan kasar. Anda berbaring di posisi pilot, merasakan dinginnya rangka kayu menekan tubuh Anda. Kali ini, Anda tidak hanya mencoba terbang, Anda mencoba merasakan udara. Anda meluncurkan diri ke angin. Bunyi deru mesin yang Anda bangun sendiri membelah keheningan. Bunyi itu keras, mentah, dan penuh janji. Setelah beberapa meter di atas rel, flyer terangkat. Anda berada di udara, tetapi hanya sesaat, Anda menyadari bahwa penambahan mesin dan baling-baling telah mengubah segalanya. Glider Anda yang sebelumnya terasa stabil saat meluncur di Bukit Pasir, kini menjadi jauh lebih tidak stabil. Anda merasakan hidung pesawat tiba-tiba menukik tajam. Panik sesaat menyergap, dan Anda secara naluriah menarik kemudi elevator, sayap kecil di depan Anda, dengan terlalu keras. Reaksi pesawat terlalu cepat, terlalu berlebihan. Hidung pesawat terangkat tajam, berhenti sesaat, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan bunyi dentuman yang membuat gigi Anda bergemeletuk. Anda terbaring, merasakan debu pasir memenuhi udara di sekitar Anda. Rasa sakitnya nyata, rasa malu karena jatuh begitu cepat bahkan lebih tajam. Saudara Anda berlari mendekat, membantu Anda bangkit. Anda membersihkan pasir dari kacamata Anda, menatap mesin itu, kini terbalik dan tampak hancur. Anda mulai menganalisis kegagalan itu, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan rasa ingin tahu. Anda menyadari bahwa masalahnya bukan pada mesin, bukan pada baling-baling, dan bukan pada daya angkat. Masalahnya adalah cara Anda berinteraksi dengan pesawat itu. Pesawat ini, dengan semua daya dorongnya, bersifat inheren tidak stabil asteris. Ia tidak seperti kapal layar yang tenang. Ia membutuhkan koreksi konstan, dan yang lebih penting, dibutuhkan pilot yang mengantisipasi, bukan hanya bereaksi. Anda ingat pelajaran dari sepeda? Jika Anda menunggu terlalu lama untuk mengoreksi kemiringan, koreksi Anda berikutnya akan terlalu keras, menyebabkan Anda goyah ke arah yang berlawanan. Itu bukan sistem yang mencari keseimbangan, itu adalah sistem yang hanya akan tetap seimbang selama Anda terus-menerus mengendalikannya. Anda menatap puing-puing itu. Anda tahu bahwa semua pesawat lain yang dibangun di seluruh dunia dirancang untuk stabil secara inheren, dengan harapan pesawat itu akan terbang lurus tanpa campur tangan pilot. Tetapi Anda menyadari kebenaran yang radikal, agar dapat bermanuver dan berbelok seperti burung, pesawat harus rela tidak stabil. Anda memerlukan kendali penuh, bukan stabilitas otomatis. Malam itu, di gudang yang dingin, Anda memperbaiki rangka yang bengkok dan mengganti kawat yang putus. Anda mulai merancang mekanisme kemudi yang lebih halus, yang memungkinkan respons yang lebih lambat, lebih terukur, dan lebih dekat dengan intuisi tubuh manusia.
Anda menyadari bahwa penerbangan bukanlah tentang menjinakkan udara, tetapi tentang belajar menari dengannya. Dan tarian itu membutuhkan kontrol yang halus dan kepercayaan diri yang besar untuk berada dalam kondisi ketidakstabilan yang disengaja. Pengalaman pahit di pasir itu mengajarkan Anda bahwa untuk terbang, Anda harus rela goyah di tepi jurang, tetapi dengan tangan yang memegang kendali. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Anda sudah menekan tombol suka dan berlangganan sebelum kita melanjutkan. Bagikan di mana dan jam berapa Anda sedang mendengarkan kisah ini. Karena kita akan merasakan momen ketika udara menjadi kanvas yang bisa Anda lipat dan puntir. Anda merasakan permukaan dingin dari rangka kayu yang Anda pegang. Itu adalah glider 1902 yang telah diperbaiki, siap untuk diuji lagi di Kill Devil Hills. Kali ini, fokus Anda bukan lagi tentang daya angkat, melainkan kontrol penuh. Anda berbaring telungkup di posisi pilot, merasakan kain katun di bawah tulang rusuk Anda. Disinilah terletak inovasi terbesar Anda, mekanisme pemilinan sayap, wing warping. Kaki Anda ditempatkan dalam kerangka kecil yang terhubung ke kawat-kawat yang melilit ujung sayap. Gerakan pinggul Anda kini bukan hanya gerakan tubuh, itu adalah masukan kemudi yang langsung. Saat Anda mendorong pinggul Anda ke kiri, Anda merasakan kawat-kawat itu menegang. Ujung sayap kanan terpilin sedikit ke bawah, meningkatkan daya angkatnya, sementara ujung sayap kiri terpilin sedikit ke atas, mengurangi daya angkatnya. Anda telah menciptakan sistem diferensial, sebuah cara untuk membuat udara melakukan apa yang Anda inginkan. Anda melihat ke depan, ke hamparan pasir yang luas. Angin menderu, stabil, dan keras. Anda tahu mekanisme ini, yang terinspirasi dari burung dan dikendalikan oleh tubuh Anda, seperti mengendarai sepeda, adalah kunci yang hilang. Saudara Anda memberi isyarat peluncuran. Anda berlari menuruni gundukan pasir, merasakan beban pesawat yang tiba-tiba hilang. Anda melayang di udara. Segera, pesawat mulai miring ke kanan karena embusan angin yang tak terduga. Ini adalah momen yang sebelumnya selalu berakhir dengan pendaratan yang menyakitkan. Tetapi kali ini, Anda sudah siap. Anda mendorong pinggul Anda ke kiri dengan gerakan yang halus dan disengaja. Anda merasakan tarikan di kawat yang memilin ujung sayap. Momen berikutnya adalah keajaiban yang murni. Anda merasakan pesawat merespons. Sisi kanan yang tenggelam perlahan terangkat kembali. Anda tidak melawan udara, Anda memilinnya. Anda mengubah bentuk sayap Anda untuk membuat aliran udara bekerja untuk Anda. Anda memutuskan untuk berbelok. Anda memilin sayap secara mendalam, membuat pesawat mencondongkan badan ke udara, seperti sepeda yang melaju cepat di tikungan. Untuk pertama kalinya, Anda tidak hanya meluncur ke arah yang ditentukan oleh angin, tetapi Anda memimpin arah itu. Anda melihat pasir di bawah Anda berputar saat Anda menyelesaikan belokan, dan kembali meluncur lurus. Sukses ini luar biasa. Anda tidak hanya terbang, Anda menguasai ruang udara. Anda dapat mengendalikan pergerakan di 3 sumbu, pitch, atas bawah, dengan elevator, yaw, belok horizontal, dengan kemudi ekor, dan yang paling penting, roll, kemiringan lateral, dengan pemilinan sayap. Saat mendarat dengan aman, Anda mematikan semua gerakan. Keheningan tiba-tiba terasa tebal. Anda merasakan pasir yang lembut menahan benturan. Anda menatap pesawat itu. Kain dan rangka yang sederhana ini, dipadukan dengan kawat-kawat dan kontrol tubuh Anda, telah memecahkan masalah kuno tentang penerbangan yang berkelanjutan dan terkendali. Anda menyadari bahwa kejeniusan seringkali terletak pada kesederhanaan. Bukan tentang mesin yang lebih besar atau sayap yang lebih luas, tetapi tentang penguasaan yang elegan atas ketidakstabilan. Kini, yang dibutuhkan hanyalah daya dorong yang konsisten. Rahasia kontrol telah ditemukan. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Anda sudah menekan tombol suka dan berlangganan sebelum kita melanjutkan. Bagikan di mana dan jam berapa Anda sedang mendengarkan kisah ini. Karena kita akan kembali ke toko sepeda yang sunyi di Dayton, di mana mesin untuk menggerakkan mimpi sedang dibangun. Anda merasakan aroma oli mesin yang panas dan logam yang baru diukir di hidung Anda. Anda sudah kembali ke bengkel. Keberhasilan glider 1902 di Bukit Pasir telah memvalidasi sistem kontrol Anda. Pemilinan sayap adalah kunci. Kini,
Anda harus menggabungkan kontrol itu dengan daya dorong yang dibutuhkan untuk penerbangan bertenaga yang berkelanjutan. Anda menatap mesin 4 silinder yang Anda dan saudara Anda rancang dan rakit. Mesin itu duduk di atas bangku kerja, tampak kasar dan tidak sempurna, tetapi ringan, sangat ringan. Beratnya adalah fokus obsesif Anda. Setiap kawat, setiap baut, dihitung ulang berkali-kali. Anda telah menjadi ahli metalurgi dadakan, menguji paduan, mengikir aluminium cor dengan kikir manual. Anda bisa merasakan ketegangan di lengan Anda saat Anda menggerakkan kikir, menghilangkan kelebihan material yang akan menjadi beban mati. Bunyi gesekan logam itu mengisi ruangan, ritme yang sunyi dan sabar yang jauh berbeda dari kegaduhan bengkel industri besar. Di sisi lain ruangan, Anda melihat baling-baling yang terbuat dari kayu dilaminasi yang sedang dikeringkan. Anda menyentuh permukaan kayu itu, halus, melengkung sempurna. Itu bukan sekrup, itu adalah sepasang sayap yang bekerja secara horizontal, mengambil data yang Anda kumpulkan di terowongan angin dan mengubahnya menjadi daya dorong. Anda menyadari betapa terisolasi Anda. Para penemu lain, seperti Samuel Langley, bekerja dengan dana pemerintah yang besar dan tim insinyur. Mereka membeli mesin-mesin dari pabrik-pabrik besar. Sementara itu, Anda, seorang pembuat sepeda, harus membangun semua dari awal, di balik pintu tertutup. Anda mengambil sepotong kayu kecil dan mulai mengukirnya dengan pisau. Bahkan bentuk kemudi ekor vertikal pun dipertimbangkan dengan hati-hati. Anda tahu bahwa kemudi itu harus bekerja selaras dengan pemilinan sayap. Ketika Anda memilih sayap untuk berbelok, Anda juga menciptakan hambatan yang akan mencoba membuat pesawat berputar ke arah yang salah, masalah yang Anda sebut adversio asteris. Inilah kejeniusan Anda merancang kemudi ekor agar bergerak secara simultan dengan pemilinan sayap, membatalkan putaran yang tidak diinginkan dan menyelesaikan belokan. Anda telah menciptakan sistem 3 sumbu kendali yang terintegrasi, di mana setiap gerakan tangan Anda ke satu arah memicu reaksi yang seimbang di 3 dimensi. Anda menyentuh kendali yang akan Anda gunakan, sebuah tuas sederhana untuk elevator dan mekanisme cradle pinggul yang terhubung ke sayap dan kemudi. Anda menutup mata, Anda bisa membayangkan kawat-kawat itu menegang dan mengendur, baling-baling itu berputar dengan putaran sempurna, mesin bergetar, dan pesawat itu merespons perintah Anda. Anda telah memindahkan kecerdasan Anda ke dalam kayu, kain, dan logam. Anda membuka mata dan menatap mesin yang telah Anda ciptakan. Anda tahu berat total pesawat. Anda tahu daya dorong yang akan dihasilkan oleh baling-baling. Anda tahu, melalui data dan pengalaman, bahwa ini akan bekerja. Anda menyadari bahwa keheningan dan kesendirian di bengkel ini bukanlah hambatan. Itu adalah laboratorium Anda, di mana Anda bebas membuat kesalahan tanpa harus menjawab kepada siapapun. Dan dalam isolasi inilah, dengan tangan yang berlumuran oli dan pikiran yang fokus, Anda telah memecahkan teka-teki kuno yang telah menggagalkan umat manusia selama ribuan tahun. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Anda sudah menekan tombol suka dan berlangganan sebelum kita melanjutkan. Bagikan di mana dan jam berapa Anda sedang mendengarkan kisah ini. Karena kita akan merasakan panasnya logam dan bau minyak yang menyengat dari sebuah mesin yang lahir dari penolakan. Anda merasakan panas yang kering dan bau minyak bakar yang kuat di bengkel sepeda Anda yang sempit. Udara terasa tegang. Anda sedang mengerjakan inti dari flyer, mesin pembakaran internal yang akan memberikan daya dorong. Anda telah mendekati banyak perusahaan mobil. Anda telah mengirimkan spesifikasi yang jelas. Anda membutuhkan mesin yang menghasilkan 8 tenaga kuda, tetapi beratnya tidak lebih dari 200 pound. Setiap perusahaan menolak Anda. Mesin yang kuat berarti mesin yang berat. Sekarang, Anda berdiri di samping mesin aluminium cor yang baru saja Anda rakit. Ini adalah mesin 4 silinder, yang dibuat dari awal. Anda menyentuh blok mesin yang masih hangat itu, permukaannya kasar dan tidak sempurna, jauh dari hasil akhir yang mengkilap dari pabrik-pabrik Detroit. Tetapi mesin ini ringan. Anda harus mengandalkan keahlian mekanik sederhana yang Anda peroleh dari memperbaiki rantai dan persneling selama bertahun-tahun. Anda memahat bagian-bagian, mengikis kelebihan material sedikit demi sedikit. Anda menggunakan kalkulasi yang Anda buat sendiri untuk memastikan kompresi yang optimal. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan.
Anda dan saudara Anda menyalakan mesin untuk pertama kalinya. Mesin itu bergetar hebat di atas dudukan, mengeluarkan bunyi, pop, dan hiss yang tidak teratur, disertai asap tipis yang menyengat. Bunyinya mentah, brutal, dan bising, jauh berbeda dari gesekan halus rantai sepeda. Anda merasakan getaran melalui lantai kayu, naik ke kaki Anda. Ada aroma bensin yang tidak terbakar bercampur dengan bau oli yang tercecer. Anda harus berteriak di telinga saudara Anda saat Anda memantau tekanan dan putaran mesin. Anda merasakan panas yang terpancar dari silinder. Masalah segera muncul. Mesin itu tidak stabil. Suaranya tersendat. Anda harus segera mematikannya. Anda duduk di bangku, menatap mesin itu, kini terdiam dan tampak tidak berdaya. Anda telah memecahkan masalah aerodinamika, tetapi kini Anda kembali bergumul dengan keandalan mekanik. Mesin yang ringan rentan terhadap panas berlebih dan getaran. Anda mengambil kunci pas. Anda harus menyesuaikan katup, memeriksa piston, mencari celah sekecil apapun yang menyebabkan kebocoran kompresi. Anda menghabiskan berjam-jam mencoba memeras setiap ons tenaga dari mesin yang Anda buat dengan tangan Anda sendiri. Anda menyadari bahwa penerbangan bukan hanya tentang teori, itu tentang perjuangan fisik melawan berat dan panas. Anda harus menjadi insinyur, pemahat, dan ahli mesin, semuanya dalam satu waktu. Akhirnya, setelah perbaikan yang melelahkan, Anda menyalakan kembali mesin. Kali ini, bunyinya lebih stabil, lebih dalam. Mesin itu meraung dengan ritme yang lebih konsisten, bergetar, tetapi terkendali. Anda merasakan gelombang kekuatan yang nyata, yang cukup untuk menggerakkan baling-baling. Anda mematikan mesin, menyeka keringat dari dahi Anda. Bau bensin dan oli terasa seperti parfum kemenangan kecil. Anda telah menciptakan kekuatan yang dapat mengalahkan gravitasi, lahir dari isolasi dan penolakan industri. Anda menyadari bahwa pembatasan sumber daya dan isolasi telah memaksa Anda untuk menjadi lebih baik, lebih cerdas, dan lebih ringan. Dalam kekurangan, Anda telah menemukan efisiensi. Sekarang, Anda memiliki 3 elemen yang tidak dimiliki penemu lain: data yang benar, kontrol yang benar, dan mesin yang cukup ringan dan kuat untuk benar-benar membawa Anda. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Anda sudah menekan tombol suka dan berlangganan sebelum kita melanjutkan. Bagikan di mana dan jam berapa Anda sedang mendengarkan kisah ini, karena kita akan merasakan ketegangan yang muncul saat Anda harus mengubah mesin menjadi mimpi. Anda berdiri di hadapan Flyer, yang kini telah dirakit sepenuhnya di dalam gudang kecil di Kill Devil Hills. Bau bensin tumpah dan minyak mesin yang panas memenuhi udara dingin. Mesin 4 silinder buatan tangan Anda sudah terpasang, terhubung ke baling-baling kembar melalui rantai sepeda yang dimodifikasi. Anda merasakan permukaan halus kayu baling-baling. Baling-baling yang berlawanan arah ini adalah karya seni mekanis, hasil dari data terowongan angin yang mendalam, dirancang untuk mendorong, bukan hanya mengacaukan udara. Anda melihat ke rantai sepeda yang menghubungkan mesin ke baling-baling. Ini adalah contoh sempurna dari ketersediaan sumber daya Anda. Semua insinyur besar di dunia akan menggunakan poros penggerak yang kompleks dan mahal. Tetapi Anda, seorang pembuat sepeda, mengambil apa yang Anda miliki, rantai sepeda yang kuat dan ringan. Anda bahkan harus memasukkan senter ke dalam pipa air agar dapat melihat persambungan kawat di tengah malam. Semuanya di pesawat ini adalah hasil dari keahlian dan penghematan, sebuah perwujudan fisik dari gagasan bahwa kecerdasan dapat mengalahkan kekayaan. Saat Anda memegang baling-baling untuk memposisikannya, Anda merasakan getaran kecil. Anda tahu mesin ini tidak akan berjalan lebih dari 1 atau 2 menit sebelum panas berlebih. Anda tidak memiliki sistem pendingin air yang canggih. Anda hanya memiliki gravitasi dan udara yang dingin untuk mendinginkannya. Ini adalah pertaruhan yang disengaja, penerbangan pertama Anda harus cepat dan efisien. Anda melihat saudara Anda membawa kaleng bensin. Anda menuangkannya ke dalam tangki bahan bakar kecil yang terpasang di salah satu sayap, sebuah tangki yang hanya cukup untuk beberapa menit operasi. Anda tidak merencanakan penerbangan panjang. Anda hanya merencanakan momen pembuktian. Tangan Anda kotor karena oli, dan wajah Anda hitam karena jelaga. Anda mengambil langkah mundur. Pesawat itu berdiri di sana, beratnya sekitar 600 pound, sekitar 272 kilogram,
dengan pilot di atasnya, sebuah beban yang, menurut perhitungan banyak ahli, mustahil untuk diangkat. Namun, Anda tahu data Anda benar. Anda tahu kontrol Anda benar. Anda mengamati baling-baling. Anda tahu bagaimana baling-baling itu harus membelah udara untuk menghasilkan daya dorong yang tepat. Semua yang Anda pelajari, ketidakstabilan sepeda, pemilinan sayap burung, kesabaran terowongan angin, semuanya bergantung pada beberapa ons bensin dan putaran rantai yang sederhana ini. Anda mengambil keputusan. Esok hari adalah hari itu. Angin Atlantik yang keras, yang selama ini menguji kesabaran Anda, akan menjadi sekutu Anda, membantu pesawat lepas landas dari rel. Anda merasakan getaran antisipasi yang dingin di perut Anda. Untuk sesaat, Anda melihat flyer bukan sebagai koleksi kayu dan logam, tetapi sebagai sebuah pertanyaan filosofis yang akan dijawab besok. Anda tahu bahwa dengan sumber daya terbatas dan keyakinan yang tak tergoyahkan, Anda telah menciptakan solusi yang diabaikan oleh para jenius dengan jutaan dolar. Besok, dunia akan belajar bahwa inovasi sejati seringkali bersembunyi di balik kesederhanaan. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Anda sudah menekan tombol suka dan berlangganan sebelum kita melanjutkan. Bagikan di mana dan jam berapa Anda sedang mendengarkan kisah ini. Karena kita akan merasakan udara dingin pagi hari di tanggal 17 Desember tahun 1903. Anda merasakan udara subuh di Killdevil Hills menusuk tulang. Anda berdiri di samping flyer Anda, yang kini ditempatkan di atas rel kayu setinggi pinggang di hamparan pasir yang luas. Angin berhembus kencang, kecepatannya sekitar 27 mil per jam, sempurna. Anda melihat ke sekeliling, tidak ada kerumunan, tidak ada wartawan, tidak ada pejabat pemerintah. Dunia sedang tidur, atau sibuk dengan urusan horizontalnya. Hanya ada 5 orang di sini, orang-orang dari stasiun penjaga pantai setempat yang Anda yakinkan untuk mengambil foto. Anda merasakan kawat-kawat tegang yang terhubung ke sayap. Kain katun terasa dingin dan kencang. Ini bukan lagi prototipe, ini adalah mesin yang dirancang untuk satu tujuan. Anda dan saudara Anda telah membalik koin untuk menentukan siapa yang akan menjadi yang pertama. Saudara Anda menang. Anda berdiri di samping, memegang kamera, jantung Anda berdebar, merasakan campuran kecemasan dan keyakinan mutlak. Saudara Anda berbaring telungkup di posisi pilot, menyesuaikan pinggulnya ke dalam kradel kontrol pemilinan sayap. Dia memegang tuas elevator di tangan kirinya. Dia terlihat tenang, fokus, terbungkus sepenuhnya dalam momen ini. Dia memberi isyarat. Anda mulai memutar roda besar yang terhubung ke rantai, sebuah mekanisme untuk melepas rem flyer Asteris. Tiba-tiba, suara batuk yang keras memecah keheningan. Saudara Anda telah menyalakan mesin. Mesin 4 silinder yang Anda buat sendiri meraung, mengeluarkan asap tebal. Udara berbau bensin dan minyak panas. Bunyi deru mesin itu, dalam kesunyian bukit pasir, terasa sangat keras, seperti raungan binatang yang baru lahir. Baling-baling berputar dengan kecepatan penuh. Udara terbelah menjadi pusaran yang berputar-putar. Anda merasakan daya dorong yang kuat, meskipun pesawat masih diam di rel. Saudara Anda melepaskan rem. Pesawat mulai bergerak. Rel kayu bergema saat roda-roda kecil berputar, bergerak perlahan pada awalnya, kemudian semakin cepat. Anda berlari di sampingnya, menjaga keseimbangan sayap. Anda melihat ke wajah saudara Anda. Tatapannya terpaku lurus ke depan, ke udara yang keras. Setelah menempuh jarak sekitar 40 kaki, Anda melihat momennya. Itu tidak dramatis, tidak ada goncangan mendadak. Hanya ada sedikit perubahan getaran. Roda kecil yang berputar di rel tiba-tiba berhenti berputar. Roda itu bergulir ke udara. Anda melihatnya, pesawat itu terangkat. Jarak antara pesawat dan pasir hanya 12 inci. Tetapi jarak vertikal itu terasa seperti jurang pemisah antara masa lalu dan masa depan. Saudara Anda terbang, mesin yang dibuat dengan tangan, sayap yang dipilin, kontrol yang dicuri dari alam, semuanya bekerja. Anda menjatuhkan diri ke pasir, mengangkat kamera. Anda harus mengabadikan momen ini. Anda melihat sosok saudara Anda berjuang melawan ketidakstabilan, sesekali menggerakkan pinggulnya untuk menjaga keseimbangan. Hanya 12 detik, hanya 120 kaki, tidak lebih jauh dari panjang 2 pesawat.
Lalu, ia menyentuh tanah. Keheningan yang menyambut Anda kali ini terasa berbeda, sunyi, tetapi mengandung janji. Anda berdiri di sana, menyaksikan mesin itu beristirahat di pasir. Anda tahu, Anda telah melihatnya. Manusia telah terbang dengan kekuatan dan kontrol yang berkelanjutan. Dunia tidak menyaksikannya, tetapi kebenaran telah terukir dalam sejarah. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Anda sudah menekan tombol suka dan berlangganan sebelum kita melanjutkan. Bagikan di mana dan jam berapa Anda sedang mendengarkan kisah ini, karena kita akan merasakan pahitnya kekecewaan yang terjadi hanya beberapa hari sebelum kemenangan. Anda berdiri di atas gundukan pasir, merasakan angin dingin yang keras menerpa wajah Anda. Ini adalah hari ke-13 Desember tahun 1903. Asteris Flyer sudah di rel. Anda sudah membalik koin. Anda kalah, dan itu berarti giliran Anda untuk terbang pertama. Anda berbaring di posisi pilot, merasakan dinginnya rangka kayu di bawah Anda. Anda menyalakan mesin. Mesin yang Anda buat sendiri meraung dengan suara mentah dan brutal. Getaran memenuhi kabin terbuka Anda. Baling-baling berputar dengan kecepatan tinggi. Anda memberi isyarat pelepasan. Asteris Flyer mulai bergerak di sepanjang rel. Anda merasakan kecepatan meningkat, didorong oleh mesin yang kini bekerja dengan sempurna. Angin berdesir melewati sayap, memberikan daya angkat yang kuat. Setelah sekitar 40 kaki, Anda merasakan roda-roda terangkat. Anda terbang, namun, hanya sesaat. Anda terlalu gugup, terlalu bersemangat. Anda menarik tuas elevator, sayap kecil di depan, dengan terlalu keras. Hidung pesawat menukik tajam ke atas. Pesawat menahan udara sejenak, kehilangan momentum, dan kemudian jatuh dengan bunyi dentuman yang mengerikan. Anda terlempar dari tempat duduk. Rasanya sakit, seperti ditabrak kereta api kecil. Ketika Anda merangkak keluar dari puing-puing, bau bensin yang tumpah menyengat hidung Anda. Saudara Anda bergegas ke sisi Anda. Anda baik-baik saja, hanya memar. Tetapi pesawat itu tidak. Rangka depan hancur, dan baling-baling yang baru saja Anda ukir terbelah. Anda berdiri menatap kehancuran itu. Kecepatan penerbangan yang singkat, sekitar 3 detik, diakhiri dengan kegagalan yang parah. Jika Anda terbang terlalu cepat, itu akan berputar dan jatuh. Jika Anda terbang terlalu lambat, Anda akan kehilangan daya angkat. Garis tipis antara kesuksesan dan bencana terasa sangat kejam. Anda merasakan beban kegagalan ini jauh lebih berat daripada beban mesin itu sendiri. Setelah semua perhitungan yang cermat, semua data terowongan angin yang akurat, kelemahan terbesar ternyata adalah manusia di dalam kokpit. Malam itu, di dalam gudang yang gelap, Anda dan saudara Anda bekerja di bawah cahaya lampu minyak. Anda memotong kayu baru, menyambungkan kembali kawat-kawat, dan memperbaiki sayap yang robek. Dinginnya gudang itu terasa seperti hukuman atas kekalahan Anda. Anda menyentuh baling-baling yang terbelah. Anda tahu, banyak penemu lain akan menyerah pada titik ini. Langley, yang didukung oleh jutaan dolar pemerintah, telah gagal total di musim gugur sebelumnya. Tapi Anda terus bekerja. Saat Anda memaku penyangga kayu yang baru, Anda menyadari pelajaran penting. Penerbangan yang bertenaga tidak hanya membutuhkan teknologi yang sempurna, ia membutuhkan ketahanan mental untuk menerima kegagalan mekanis yang tak terhindarkan dan belajar darinya. Anda berdiri mundur, pesawat itu kini sudah diperbaiki, kembali utuh, sebuah bukti ketekunan Anda. Anda tahu, dalam kegagalan itu, Anda telah mengumpulkan lebih banyak data tentang batas-batas kendali pesawat. Anda menutup pintu gudang. Udara di luar terasa tenang. Anda menyadari bahwa penundaan 4 hari ini untuk memperbaiki pesawat bukanlah kerugian, melainkan kesempatan untuk menyempurnakan kesiapan Anda. Kemenangan sejati tidak datang pada upaya pertama, tetapi pada upaya yang mengikuti kegagalan yang menyakitkan. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Anda sudah menekan tombol suka dan berlangganan sebelum kita melanjutkan. Bagikan di mana dan jam berapa Anda sedang mendengarkan kisah ini. Karena kita akan merasakan udara yang dingin dan harapan yang membara di pagi hari yang bersejarah. Anda merasakan permukaan metal mesin yang dingin di bawah telapak tangan Anda. Hari itu, tanggal 17 Desember tahun 1903. Di luar gudang kecil di Kill Devil Hills,
angin menderu dengan kecepatan yang Anda butuhkan, 27 mil per jam. Udara berbau laut dan es yang tipis. Anda dan saudara Anda mendorong flyer keluar. Bunyi rel kayu yang bergesekan dengan roda terasa renyah di tengah keheningan pagi. Pesawat itu, setelah diperbaiki dari kegagalan yang menyakitkan beberapa hari lalu, kini terasa utuh, siap. Anda tahu ini harus menjadi hari itu. Cuaca tidak akan menunggu, dan Anda tidak akan menunggu lagi. Anda melihat kelima pria dari stasiun penjaga pantai yang berdiri jauh di kejauhan. Mereka adalah satu-satunya saksi Anda. Mereka tidak terlihat antusias, hanya penasaran, terbiasa melihat Anda berdua mencoba hal yang mustahil. Anda menyerahkan kamera kepada salah satu dari mereka, memberinya instruksi cepat tentang fokus dan kapan harus menekan plat. Anda membalik koin. Anda menang kali ini. Anda akan menjadi pilot. Anda berbaring telungkup di posisi pilot, merasakan rangka kayu menekan tulang rusuk dan pinggul Anda. Anda mengikat diri. Bau bensin tumpah terasa tajam saat Anda memeriksa tuas dan kawat yang terhubung ke pemilinan sayap dan elevator. Jantung Anda berdebar, tetapi pikiran Anda tenang. Semua keraguan, semua frustrasi dari terowongan angin dan kegagalan glider, kini menguap. Yang tersisa hanyalah kalkulasi, kecepatan angin yang tepat, sudut serang yang tepat, dan daya dorong yang harus dihasilkan. Anda memberi isyarat kepada saudara Anda. Dia memegang baling-baling, memutarnya. Batuk pertama mesin terdengar keras. Kemudian, mesin 4 silinder buatan tangan Anda meraung. Bunyi mesin itu memekakkan telinga dalam kesunyian bukit pasir, suara yang mentah, penuh amarah, dan bertenaga. Anda merasakan getaran yang sangat kuat, baling-baling berputar menjadi kabur. Anda merasa daya dorong itu mendorong Anda ke depan, bahkan sebelum Anda bergerak. Anda menarik napas dalam-dalam, mengencangkan cengkeraman Anda pada tuas elevator. Anda tahu, begitu Anda melepaskan rem, Anda hanya memiliki 12 detik. Anda melepaskan rem, roda kecil mulai bergerak di atas rel. Pesawat itu bergerak perlahan, bergetar hebat saat mesin berjuang untuk mengatasi inersia. Kemudian, Anda mulai bergerak lebih cepat. Angin menderu melewati wajah Anda, tetapi ini bukan lagi angin yang tidak terkendali. Ini adalah sekutu Anda. Anda merasakan tonjolan kecil di rel yang Anda susun, dan kemudian, udara. Hanya 12 inci. Roda-roda itu tidak lagi menyentuh kayu. Anda berada di udara, dan ini berbeda dari meluncur. Ini adalah penerbangan bertenaga yang berkelanjutan. Bunyi mesin, getaran kawat, dan rasa tekanan udara di bawah sayap adalah realitas baru Anda. Anda terbang, Anda merasakan diri Anda naik. Sedikit terlalu banyak, Anda menarik tuas ke bawah, mengoreksi, menggunakan pengetahuan yang Anda dapatkan dari kegagalan yang menyakitkan. Dan kemudian, sentuhan. Setelah 12 detik yang terasa seperti 1 jam, flyer mendarat dengan aman. Anda merasakan pasir yang lembut menahan benturan. Anda mematikan mesin. Keheningan tiba-tiba terasa mutlak. Anda berbaring di pesawat, merasakan kehangatan mesin. Anda berhasil. Anda telah menaklukkan udara. Anda menyadari, pada saat yang sunyi itu, bahwa kemenangan terbesar seringkali terjadi dalam isolasi, di mana satu-satunya yang percaya pada Anda adalah orang yang berdiri di samping Anda. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Anda sudah menekan tombol suka dan berlangganan sebelum kita melanjutkan. Bagikan di mana dan jam berapa Anda sedang mendengarkan kisah ini, karena kita akan merasakan momen ajaib yang hanya disaksikan oleh segelintir orang, ketika roda berhenti berputar dan udara berubah menjadi landasan. Anda berbaring telungkup di atas flyer, tangan Anda memegang kendali elevator, pinggul Anda siap memilin sayap. Anda bisa mencium bau bensin yang menyengat dan merasakan getaran brutal dari mesin 4 silinder di samping Anda. Anda telah memenangkan undian koin, dan kini Anda memegang takdir penerbangan di tangan Anda. Saudara Anda telah menyalakan mesin. Baling-baling berputar menjadi kabur, menghasilkan daya dorong yang luar biasa. Angin dingin dari Atlantik berhembus kencang di wajah Anda. Anda melepaskan pengait. Pesawat mulai bergerak. Peluncuran terasa kasar, roda-roda kecil bergetar saat mereka melaju di sepanjang rel kayu. Anda harus menjaga elevator tetap pada posisi netral,
melawan naluri Anda untuk segera menariknya ke atas. Anda harus mendapatkan kecepatan yang tepat. Kecepatan meningkat. Tanah berdesir di bawah Anda. Anda melihat saudara Anda berlari di samping sayap, menjaga keseimbangan sampai momen krusial tiba. Dan kemudian, itu terjadi. Anda merasakan sedikit pengurangan gesekan. Getaran yang tajam dari roda di rel menghilang. Anda melihat ke bawah, jarak antara roda dan kayu hanya beberapa inci. Tetapi itu adalah jurang pemisah. Anda terbang, angin yang tadinya terasa keras, kini terasa menahan. Anda berada di udara, didorong oleh mesin yang Anda bangun, didukung oleh sayap yang Anda rancang berdasarkan data terowongan angin yang Anda percaya secara mutlak. Anda harus mengendalikan flyer yang tidak stabil itu. Anda menarik tuas elevator dengan sangat hati-hati, mengingat kegagalan beberapa hari lalu. Hidung pesawat terangkat sedikit. Anda merasakan daya angkat yang kuat. Namun, Anda hanya peduli untuk menjaga pesawat tetap lurus. Anda melawan dorongan untuk berbelok, hanya fokus pada penerbangan yang berkelanjutan. Udara terasa seperti cairan yang kental, beriak di atas permukaan sayap. Bunyi mesin itu terasa seperti detak jantung Anda. Anda terbang di atas pasir sejauh 120 kaki. Anda bisa melihat garis pantai dan ombak yang pecah. Itu bukanlah jarak yang jauh, tetapi itu adalah jarak yang tidak pernah ditempuh manusia dengan mesin bertenaga dan terkendali sebelumnya. Lalu, dorongan itu berkurang. Anda merasakan momen ketika daya angkat mulai berkurang. Anda melakukan pendaratan yang lembut, menyentuh pasir dengan goncangan kecil. Anda mematikan mesin. Keheningan yang tiba-tiba terasa tebal, dipenuhi dengan bau bensin. Anda berbaring di kokpit, merasakan kehangatan mesin. Anda menoleh ke belakang dan melihat jarak yang telah Anda tempuh. Hanya 12 detik, saudara Anda berlari mendekat, tangannya terangkat, bukan dalam sorakan liar, tetapi dalam pengakuan diam. Pria penjaga pantai yang memegang kamera menatap pesawat itu dengan tak percaya. Anda tahu, pada saat itu, tidak masalah berapa banyak orang yang telah melihatnya. Anda telah membuktikan teori Anda, kontrol, data yang benar, dan daya yang ringan. Anda telah menciptakan realitas baru, di mana udara bukan lagi batas. Anda turun dari pesawat, merasakan pasir yang dingin dan keras di bawah kaki Anda. Anda menyadari bahwa Anda telah membayar harga mahal, dalam waktu, isolasi, dan kegagalan untuk 12 detik yang menentukan ini. Dan di bawah langit yang dingin itu, Anda tahu bahwa sekarang, perjalanan global akan segera menyusul, karena manusia tidak lagi terikat pada bumi. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Anda sudah menekan tombol suka dan berlangganan sebelum kita melanjutkan. Bagikan di mana dan jam berapa Anda sedang mendengarkan kisah ini, karena kita akan merasakan euforia yang datang setelah Anda berhasil terbang melampaui semua ekspektasi. Setelah penerbangan 1-2 detik yang singkat dan bersejarah itu, Anda dan saudara Anda tidak berhenti. Anda tahu, membuktikan bahwa penerbangan itu mungkin adalah satu hal, membuktikan bahwa ia dapat dikendalikan dan berkelanjutan adalah hal lain. Pagi itu, tanggal 17 Desember Anda melakukan 4 kali upaya. Giliran Anda lagi. Kali ini, Anda tahu persis bagaimana rasanya berada di udara dengan mesin yang bergetar hebat. Anda berbaring di kokpit, merasakan kehangatan mesin di samping Anda. Bau bensin dan minyak lebih akrab sekarang. Saudara Anda memberi isyarat pelepasan. Asteris Flyer meluncur di rel. Kali ini, Anda lebih halus. Anda membiarkan pesawat mendapatkan kecepatan yang tepat sebelum Anda menarik tuas elevator. Ketika roda terangkat, Anda menstabilkan pesawat, menggunakan gerakan pinggul yang kecil dan hampir tidak terlihat untuk memilin sayap, membatalkan setiap guncangan yang tidak diinginkan. Anda tidak lagi hanya mencoba terbang, Anda mengemudi. Anda mulai meluncur di atas pasir. Tetapi kali ini, Anda tetap di udara. Pesawat itu terasa bersemangat, hampir hidup, menanggapi setiap perintah kecil yang Anda berikan. Anda merasakan angin kencang menerpa, mencoba mendorong Anda ke bawah atau memiringkan Anda, tetapi sistem kontrol 3 sumbu Anda, yang lahir dari burung dan sepeda, berfungsi dengan sempurna. Anda bisa melihat pasir di bawah Anda melayang menjauh. Jarak 120 kaki dengan cepat berubah menjadi 300,
lalu 500 kaki. Angin menggerus wajah Anda. Anda terbang terus-menerus selama hampir 1 menit. Tiba-tiba, rasa gembira yang murni memenuhi Anda. Anda tidak lagi hanya menguji, Anda menikmati sensasi itu. Anda melihat garis pantai Atlantik. Anda adalah manusia, didorong oleh mesin yang Anda bangun sendiri, menentang gravitasi dengan kehendak Anda. Anda menyadari bahwa Anda harus kembali. Anda memutuskan untuk berbelok, sebuah gerakan yang belum pernah Anda coba dengan mesin bertenaga. Anda memilih sayap Anda dan menggerakkan kemudi ekor secara bersamaan. Pesawat itu mencondongkan badan ke udara. Anda merasakan tubuh Anda ditarik, dan belokan itu terasa stabil, terkendali. Anda telah menyelesaikan sebuah busur di udara. Penerbangan itu berakhir ketika pesawat itu menukik ringan setelah menempuh jarak yang jauh lebih jauh. Saat Anda mematikan mesin, keheningan menyambut Anda, tetapi ini adalah keheningan yang megah. Saudara Anda berlari ke arah Anda, kali ini tidak hanya dengan kelegaan, tetapi dengan sukacita yang tertahan. Anda baru saja menyelesaikan penerbangan terlama, 852 kaki dalam 59 detik. Anda telah membuktikan bahwa penerbangan bertenaga dan berkelanjutan adalah realitas, bukan hanya kebetulan sesaat. Anda bangkit berdiri, merasakan tubuh Anda gemetar karena ketegangan dan adrenalin. Anda melihat ke langit, tempat Anda baru saja berada. Anda menyadari bahwa manusia tidak lagi hanya menjadi pengamat. Sekarang, kita adalah bagian dari drama udara. Dan saat Anda melihat puing-puing kecil pesawat yang hancur dalam pendaratan terakhir yang keras setelahnya, Anda tahu bahwa harga untuk menaklukkan alam adalah kerendahan hati yang konstan dalam perbaikan tanpa henti. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Anda sudah menekan tombol suka dan berlangganan sebelum kita melanjutkan. Bagikan di mana dan jam berapa Anda sedang mendengarkan kisah ini, karena kita akan merasakan kekacauan dan kedamaian yang mengikuti momen penaklukan. Setelah penerbangan keempat yang memecahkan rekor, hampir 1 menit di udara, Anda merasakan campuran kelelahan dan kegembiraan. Anda telah membuktikan kepada diri sendiri, dan kepada segelintir saksi yang kebingungan itu, bahwa penerbangan bertenaga dan terkendali adalah mungkin. Saat Anda dan saudara Anda berdiri di samping flyer yang baru saja mendarat, Anda merasakan ketenangan di tengah angin yang masih menderu. Pria penjaga pantai yang memegang kamera kini memegang pesawat itu. Dia terlihat terguncang, bukan karena ketakutan, tetapi karena menyaksikan sesuatu yang secara fundamental mengubah pandangannya tentang realitas. Namun, momen itu hancur dalam sekejap. Angin yang selama ini menjadi sekutu Anda tiba-tiba berubah menjadi musuh. Hembusan angin kencang yang tak terduga datang dari laut. Pesawat, yang kini tidak berdaya tanpa pilot yang mengendalikan sayap yang terpilin, terangkat. Anda berteriak, Anda berlari menuju pesawat, mencoba menahan sayap yang tiba-tiba terangkat tinggi. Anda merasakan kekuatan angin yang luar biasa, berjuang untuk menahan kain dan kayu agar tidak terbang. Angin memutar flyer dengan kejam. Anda melihat saudara Anda bergulat dengan rangka pesawat. Anda merasakan sakit di lengan Anda saat Anda mencoba memegang penyangga yang rapuh. Dalam beberapa detik yang singkat, pesawat itu terbalik beberapa kali di atas pasir. Bunyi kayu yang patah terasa memilukan, bunyi krek yang keras mengakhiri hari yang bersejarah itu dengan kehancuran. Ketika angin akhirnya melepaskan cengkeramannya, flyer tergeletak di pasir, rangka utama pecah, mesin terlepas, dan sebagian besar kain robek. Itu benar-benar hancur. Anda berdiri menatap puing-puing itu, napas Anda tersengal-sengal. Semua pekerjaan, semua presisi, semua pengorbanan hancur dalam sekejap. Rasanya sangat kontras. Kurang dari 1 jam yang lalu, Anda telah menguasai udara, dan sekarang, udara telah menghancurkan karya Anda. Saudara Anda berjalan perlahan, wajahnya dipenuhi kekecewaan, tetapi juga ketenangan yang mendalam. Dia melihat ke puing-puing, dan kemudian menatap Anda. Tidak ada kemarahan, hanya penerimaan. Anda menyadari bahwa penerbangan bukanlah tentang mesin yang sempurna, tetapi tentang perjuangan yang abadi. Alam akan selalu mencoba untuk menuntut kembali apa yang telah Anda ambil darinya. Anda menjangkau dan mengambil pecahan kecil kayu yang patah dari sayap. Anda tahu, pesawat itu memang hancur, tetapi data telah dicatat.
Pengalaman telah dicatat, dan yang paling penting, dunia memiliki foto itu, sebuah bukti yang tak terbantahkan. Anda menyadari bahwa kini, tugas Anda bukan lagi untuk terbang, tetapi untuk mengumumkan kepada dunia. Anda berjalan menuju kantor telegraf yang jauh, membawa kisah yang terlalu luar biasa untuk dipercayai oleh kebanyakan orang. Anda meninggalkan bukit pasir, merasakan kehangatan mesin di samping Anda. Anda telah memenangkan pertempuran pertama. Anda telah membuktikan bahwa manusia tidak perlu merangkak di bumi. Namun, Anda juga tahu, penemuan terbesar seringkali berakhir dengan kehancuran fisik, meninggalkan hanya pengetahuan yang dapat dibangun kembali, lebih kuat dari sebelumnya.